Selamat siang, perkenalkan nama saya Risa Elia Fatma Silain dengan NIM 2105124260. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, sebelumnya pendidikan kewarganegaraan ini merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk meningkatkan kultur demokrasi yang mencakup persamaan, kebebasan, kemerdekaan, dan juga toleransi. Nah, bagi mahasiswa pendidikan fisika Universitas Riau, kontribusi pendidikan kewarganegaraan ini berpengaruh bagi mahasiswa, seperti tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, berpikir kritis, toleransi tinggi, dan juga berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan juga internasional. Nah, dalam pendidikan kewarganegaraan ini juga memberikan materi-materi yang membuka pola pikir mahasiswa untuk menjadi lebih baik lagi dan juga agar tidak melakukan tindakan-tindakan di luar daripada hukum yang ada. Nah, jika kita kaitkan dengan perkembangan kepribadian mahasiswa, pendidikan kewarganegaraan ini berkontribusi seperti memberikan materi-materi. Nah, salah satu contohnya itu seperti mengenalkan identitas nasional dan juga pendidikan anti korupsi. Dengan begitu, mahasiswa dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan juga agar mahasiswa tidak bertindak koruptif. Fungsi dari pendidikan itu sendiri yaitu untuk membentengi generasi muda agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat koruptif dan juga agar berperan aktif dalam meningkatkan kekuatan moral dan aspek sosial. Nah, dari fungsi tersebut, target yang saya lakukan yaitu saya sebagai generasi muda untuk mengurangi tindakan-tindakan yang bersifat koruptif. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi ini merupakan tindakan yang bersifat amoral atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, jadi dengan cara melakukan hal-hal sederhana seperti tidak korupsi waktu dan lain sebagainya, dengan hal sederhana itu maka saya bisa menjadi pedoman bagi mahasiswa lain untuk mengurangi dan juga memberantas tindakan korupsi. Identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan juga ciri khas Indonesia. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling hormat dan pengertian sehingga tidak ada perbedaan antar negara. Nah, kedudukan yang sejajar ini karena setiap negara mengakui kedaulatan negara lain. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri yang memiliki suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Nah, salah satu contoh identitas nasional yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya yang pertama kali dialunkan pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda kedua di Batavia atau Jakarta. Indonesia Raya sendiri menjadi sebuah pertanda kelahiran pergerakan nasionalisme di seluruh wilayah Nusantara, seperti yang kita ketahui juga dalam segala kegiatan internasional maupun perlombaan internasional diawali dengan lagu kebangsaan. Nah, karena adanya lagu kebangsaan Indonesia tersebut, maka negara lain mengenal bahwa itu adalah negara Indonesia. Kasus yang berkaitan dengan permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia, salah satu contohnya adalah intimidasi. Intimidasi ini juga sangat berbahaya. Sebagai contohnya, seringkali ada oknum yang melakukan intimidasi terhadap warga untuk mencoba salah satu calonnya. Nah, intimidasi ini juga disebut dengan coing, yang dimaksudkan adalah perilaku yang akan menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan takut cedera atau berbahaya. Nah, salah satu contoh kasus intimidasi dalam pelaksanaan demokrasi itu ada kasus kekerasan dan intimidasi selama berlangsungnya masa kampanye pemilihan kepala daerah Aceh sejak 22 Maret. Ketua Penwas Aceh Arif Fadilasyah kepada wartawan dalam jumpa pers di kantor Penwas Aceh. Nah, mengatakan juga kasus ini umumnya terjadi karena pergesekan antara pendukung kandidat sesuai gelar kampanye. Ada yang melemparin batu, ada yang melempari ketapel, ada juga yang menghalangi masyarakat untuk datang ke lokasi kampanye kandidat tertentu.
Kasus masalah keberagaman di Indonesia yaitu salah satu contohnya Trisakti yang terjadi di bulan Mei tahun 1998. Kerusuhan yang berlangsung di Jakarta tersebut setidaknya memakan banyak korban yang meninggal dunia dan juga 70.000 orang harus mengungsi. Kerusuhan tersebut terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998. Kerusuhan tersebut dilatar belakangi terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada tanggal 11 Maret 1998. Mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan dan terjadi kericuhan dengan aparat. Dampaknya ada mahasiswa yang terluka dan juga meninggal dunia. Tragedi berdarah juga menimpa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta. Mahasiswa yang melakukan aksi tersebut berhadapan dengan aparat keamanan. Mediasi dilakukan dengan konsekuensi mahasiswa diminta kembali ke kampus Trisakti. Namun upaya ini tak sesuai rencana, terdengar letusan senjata api yang membuat 4 mahasiswa meninggal dunia. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara yaitu yang pertama pendidikan formal. Dalam mewujudkan pengembangan pengenalan eksistensi wawasan Nusantara dilakukan melalui kurikulum yang sekarang diberikan di semua tingkatan pendidikan formal. Pendidikan yaitu diberikan ada pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang memperkenalkan terhadap semangat nasionalisme. Nah, yang kedua yaitu ada pendidikan non formal. Sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara dapat dilakukan lewat pendidikan non formal, di mana masyarakat dilibatkan dalam tentang wawasan kebangsaan dengan tujuan agar supaya semua komponen warga-warga negara Indonesia mengenal batas-batas wilayah laut, daratan, dan juga udara yang ada di Indonesia. Yang ketiga lewat media informasi. Untuk menjangkau sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara ke seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar dalam 34 provinsi dapat dilakukan melalui media elektronik. Oleh karenanya, peranan TV juga sangat mendukung mensosialisasikan konsep wawasan Nusantara pada masyarakat Indonesia. Identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan juga ciri khas Indonesia. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling hormat dan pengertian sehingga tidak ada perbedaan antar negara. Nah, kedudukan yang sejajar ini karena setiap negara mengakui kedaulatan negara lain. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri yang memiliki suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Nah, salah satu contoh identitas nasional yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya yang pertama kali dialunkan pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda kedua di Batavia atau Jakarta. Indonesia Raya sendiri menjadi sebuah pertanda kelahiran pergerakan nasionalisme di seluruh wilayah Nusantara, seperti yang kita ketahui juga dalam segala kegiatan internasional maupun perlombaan internasional diawali dengan lagu kebangsaan. Nah, karena adanya lagu kebangsaan Indonesia tersebut, maka negara lain mengenal bahwa itu adalah negara Indonesia.